Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Dusuganda dengan NIM 24002008. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar dari public relation dan peran public relation, contoh serta syarat dari public relation. Kita mulai dari penjelasan yang pertama, yaitu pengertian dari public relation. Public relation atau sering disebut dengan manajemen humas adalah suatu fungsi manajemen yang bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara sebuah organisasi dan publik yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi itu sendiri. Dalam buku Effective Public Relation, Rex F. Harlow menekankan bahwa definisi hubungan masyarakat mencakup elemen konseptual dan operasional. Menurutnya, public relation adalah fungsi manajemen yang spesifik yang membantu mengembangkan dan menjaga saluran komunikasi, pemahaman bersama, penerimaan timbal balik, serta kerjasama antara organisasi dan publiknya. Selain itu, public relation juga menerapkan manajemen masalah atau isu, serta membantu manajemen agar tetap responsif dan mendapatkan informasi terkini mengenai opini publik. Menurut British Institute of Public Relations, hubungan masyarakat atau PR didefinisikan sebagai keseluruhan usaha yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk menciptakan serta memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan seluruh pihak yang terkait. Frank Jeffkins menambahkan bahwa PR atau public relation mencakup semua bentuk komunikasi terencana, baik yang dilakukan ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dan khalayaknya dengan tujuan mencapai sasaran-sasaran spesifik yang didasarkan pada saling pengertian. Pada pertemuan asosiasi PR dari seluruh dunia, Mexico City pada Agustus 1978 dihasilkan sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa praktik PR merupakan seni sekaligus ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran public relation bagi kemajuan organisasi. Peran humas dalam suatu organisasi sangatlah krusial. Tidak hanya berfungsi sebagai jembatan antara organisasi dan masyarakat, humas juga bertugas untuk membangun hubungan yang baik serta menjalin kerjasama yang harmonis dengan masyarakat demi meningkatkan kepentingan organisasi. Selain itu, humas memiliki peran yang tak kalah penting, yaitu yang pertama, evaluasi terhadap sikap dan opini publik. Mengevaluasi sikap dan opini publik baik di dalam maupun di luar organisasi menjadi hal yang penting untuk memahami kondisi yang dihadapi organisasi. Dengan pemahaman ini, organisasi dapat mengambil langkah tanggap dalam menangani berbagai masalah. Departemen Humas diharapkan mampu mendengarkan segala bentuk opini dari publik yang dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan organisasi. Selain itu, Humas juga berperan sebagai jembatan kepercayaan antara organisasi dan khalayak, khususnya dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam konteks ini, peran humas sangat diperlukan untuk merespons kebutuhan publik internal organisasi, terutama yang terkait dengan tata kerja yang telah ditetapkan bagi para pegawai. Kebijakan dan prosedur dalam suatu organisasi perlu dijelaskan secara rinci.
terutama dalam hubungan dengan proses atau urutan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, alur kerja pendaftaran mahasiswa baru di sebuah institusi universitas harus diuraikan secara jelas dalam persyaratan penerimaan, sehingga masyarakat umum yang berminat untuk mendaftar tidak kebingungan. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat. Humas dituntut untuk melakukan analisis yang mendalam dalam proses perencanaan guna meningkatkan kinerja serta melaksanakan berbagai bentuk kegiatan public relation. Contohnya, ketika suatu isu berkaitan dengan organisasi muncul di masyarakat, maka personal humas harus merancang strategi komunikasi yang tepat untuk menyampaikan informasi kepada publik. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti mengadakan konferensi pers atau menerbitkan di media cetak. Yang keempat, membantu menetapkan dan memelihara jalur komunikasi. Sebuah komunikasi yang memiliki komunikasi yang baik antara manajemen dan pegawainya maupun antara organisasi dan masyarakat akan mampu membangun hubungan yang saling memahami dan kerjasama yang harmonis. Ketika ada masalah yang muncul dalam operasional organisasi, peran public relations sangat krusial dalam menyelesaikan masalah tersebut. PR dapat memberikan masukan yang relevan kepada para pengelola organisasi yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, public relation juga berperan dalam mengingatkan manajer tentang tanggung jawab mereka dalam memenuhi kepentingan publik. Yang kelima, memberikan peringatan dini kepada para manajer untuk mengantisipasi permasalahan. Peringatan dini ini bertujuan untuk mencegah kemunculnya potensi masalah dalam organisasi, sehingga kehadiran aktivitas baru tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Peringatan yang diberikan oleh tim humas kepada manajer diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Tenaga humas perlu menjelaskan baik dampak positif ataupun negatif dari kegiatan yang dijalankan. Selanjutnya dapat memberikan dampak positif bagi organisasi. Baiklah, selanjutnya contoh kegiatan public relation di dalam organisasi. Aktivitas dalam bidang public relation dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Yang pertama, public relation sebagai metode komunikasi, di mana kegiatan ini dilaksanakan melalui divisi khusus public relation dalam sebuah organisasi. Divisi ini memiliki berbagai program yang dirancang secara sistematis dan terencana yang dipimpin oleh seorang manajer public relation. Yang kedua, public relation sebagai teknik komunikasi di mana setiap perilaku anggota organisasi dapat mempengaruhi citra organisasi di mata publik. Prinsip yang berlaku di sini adalah everyone is a PR atau Anda adalah PR untuk diri sendiri. Setiap individu bertindak sebagai perwakilan public relation baik untuk dirinya sendiri maupun untuk organisasi tempat mereka bekerja. Sebagai contoh, bisa saja muncul surat pembaca di koran yang mengeluhkan layanan yang diterima dari seorang petugas. Selanjutnya, syarat public relation yang efektif. Franz Jeffkins dalam bukunya yang berjudul Public Relation menjelaskan beberapa syarat utama yang harus dipenuhi agar public relation dapat berjalan dengan efektif. Berikut adalah beberapa poin penting menurut Jeffkins. Yang pertama, kejujuran atau honesty. PR perlu didasarkan pada informasi yang jujur dan transparan guna membangun kepercayaan publik. Yang dua, konsistensi. Pesan yang disampaikan harus selaras dengan nilai dan tujuan organisasi agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan khalayak. Yang kedua, kredibilitas. Aktivitas PR harus dilakukan oleh sumber yang memiliki kredibilitas tinggi sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang keempat, kontinuitas. Kegiatan PR mesti bersifat berkelanjutan, bukan hanya sekali saja untuk membangun dan mempertahankan citra organisasi. Yang kelima, keterbukaan. Organisasi perlu bersikap terbuka dalam menghadapi kritik dan masukan dari publik. Baiklah, segitu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.